Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini saya ingin bicara tentang ekonomi. Kalau ditanya apakah saya pernah kuliah ekonomi, ya udah jelas pernah. Anak pertanian tuh pasti dikasih ekonomi pertanian namanya. Kalau jurusan pertanian yang khusus mendalami aspek ekonomi dulu itu namanya jurusan sosial ekonomi pertanian. Salah satu tokoh kita eh yang ilmunya di ekonomi pertanian adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau doktoralnya dari PB, itu ilmunya ekonomi pertanian. Jangan heran kalau dari metriknya pada zaman Pak SBY itu menurut saya capaiannya untuk ekonomi makro luar biasa. PDB zaman Pak SBY itu naik lebih dari 3 kali lipat ya. Kalau nilai nominalnya dengan utangnya itu berkurang sampai separuh. Ya memang absolut utangnya itu naik, tapi PDB naik 3 kali lebih, sementara rasio utangnya turun tinggal 24, berapa 5 atau 6% gitulah. Itulah kalau presiden doktor. Jadi begini, topik ini kalau saya post sebelum pemilu ya rawan juga, ini kan udah lewat pemilu, jadi ya tambahan pengetahuan kita lah. Hari ini kita ngukur seberapa kere kita itu ya, berapa miskin kita. Karena kalau sebetulnya kalau ukuran standar baru itu 50% lebih rakyat Indonesia itu masih miskin. Nanti kita tunjukkan hitungannya. Jadi pertanyaan saya untuk kalian, apakah kalian tuh sekarang lebih kaya daripada kalian di tahun 2014? Ya, lihat daya belinya aja lah. Kalau saya nggak merasa seperti itu. Saya bisa nambah-nambah perabotan tuh di tahun sebelum 2014 lah. Itu ya. Habis itu tambah hari tambah berat itu ya. Dan saya walaupun PNS juga samalah dengan teman-teman yang di swasta yang kelas pekerja gitu ya. Pasti perasaannya mungkin rasanya sama. Apalagi waktu dihantam pandemi kemarin, ya mungkin PNS juga nggak hilang pekerjaan, tapi penghasilannya kan berkurang, kan dipotong kan tunjangannya. Tapi kan 2002 udah pulih, jadi kita bisa membandingkan lah. 2014 itu kan jauh 10 tahun yang lalu. Apakah 2024 kita itu lebih baik daripada 2014 gitu ya. Kita buat matematika aja, tapi kalau saya sih inginnya ini jadikan pengetahuan untuk kita menilai presiden berikutnya, Bapak Jenderal Prabowo, apakah 2029 tuh beliau akan lebih baik daripada ketika awal memerintah gitu ya. Kalau dinilai bisa lebih baik ya kita pilih lagi, kalau enggak ya sudah. Dan milihnya itu harus berdasarkan akal kita, dalil akal gitu loh, pakai metrik, pakai ukuran itu ya. Jadi langsung ke tahun 2022 itu Bank Dunia merevisi standar mutu miskin absolut, kemiskinan absolut menjadi internasional dolar 2015 per kepala per hari. Jadi pengertian internasional dolar itu beda dengan US dollar ya. Kalau US dollar itu nilai nominal sekarang, kalau internasional dolar itu dipatok pada perolehan per dolar pada tahun tertentu. Itu tahun 2022 World Bank merevisi standar mutu miskin absolut. Kenapa miskin absolut ini didulukan gitu ya? Karena ini berlaku untuk semua negara miskin absolut. Nanti ada miskin relatif, itu beda-beda tiap negara gitu ya. Kalau miskin absolut tuh mau dimanapun Anda tinggal, di Amerika atau Indonesia, kalau pendapatan per kepala per hari itu kurang dari internasional dolar 2,15, Anda miskin absolut. Itu kalau di Islam nggak boleh bayar zakat, itu malah menerima zakat kalau miskin absolut nih. Jadi para kiai udah harus belajar ini standar kemiskinan tuh, jangan cuma hitungannya per tahun nisbahnya berapa mas itu. Jadi pelajar ekonomi
umat nih mulai harus ngitung lah. Jadi acuan internasional 2,15 ini adalah paritas daya beli yang menggunakan daya beli US dollar di Amerika tahun 2017. Nah, jadi kalau P3 Processing Power Parity itu anggapannya begini. Kalau misalnya dengan $1 di Amerika itu dapat 1 kilogram tepung gandum, bukan gandum loh ya, yang siap dimasak itu kan tepung gandum. Kalau gandum masih harus digiling lagi. Dapat 1 kilogram tepung gandum itu dibuat kasarnya dengan 1 kilogram di Indonesia. Kalau di sana $1, di sini misalnya 10.000, maka $1 itu dianggap 10.000 walaupun nilai tukarnya mungkin $1 16.000. Ya gitu. Jadi dengan barang volume yang sama itu kalau di Amerika dapat berapa, di Indonesia berapa rupiah, maka misalnya di Amerika $1, di Indonesia 10.000 ya dianggap $1 10.000. Padahal nilai tukar di pasar uang itu misalnya $1 15.000 gitu ya. Ya ini pembandingan nggak sempurna karena harusnya memang P3 itu kan sekeranjang komoditi. Tapi kita buat simple lah, jangan ruwet-ruwet amat untuk menjelaskan ini. Ini kan bukan kelas di pendidikan di ruang kelas gitu ya. Jadi saya pakai pembanding tuh gandum di Amerika pada tahun 2015. Sekarang kita lihat tadi 2017 maksudnya. Jadi kita lihat $2,15 di tahun 2017 itu dapat berapa sekarang? Saya pakai harga patokan di 2023. Maka $2,15 itu setara dengan $2,67 nilainya di 2023. Sedangkan harga gandum di Amerika di eceran itu 0,54 per pound di tahun 2023. Maka harga gandum di Amerika itu tahun 2023 adalah 1,0495 per kilogram, sehingga dengan nilai $2,15 di tahun 2017 itu setara dengan 2,242765 kilogram tepung gandum. Sekarang kita pindah ke NKRI untuk mengkonversi seberapa besar pendapatan untuk distempel carry absolute itu. Sebetulnya gandum itu proteinnya lebih tinggi ya daripada beras gitu ya. Tapi kan kita abaikan, nggak senjelimet itu. Kalau kita buat sama persis juga susah. Misalnya ngejar berasnya proteinnya setara gandum, nanti kalorinya berasnya jadi lebih tinggi. Ya udahlah, itu pandainya ibu-ibu meramu menu harian untuk keluarga tercinta. Kalau beras proteinnya kalah dengan gandum, ya proteinnya dibanyain di lauk. Adik-adik itu jangan banyak terlalu makan nasi, Bu. Banyain lauk sama sayurnya aja. Waktu saya di Korea, anak-anak Korea itu kalau makan itu duluan sayur sama lauk, dikenyangin, nasinya terakhir. Jadi kalau kita kalah pinter tuh ya kita kebanyakan makan nasi sebenarnya. Jadi dengan rasio protein dan kadar air kita abaikan. Seharusnya kan kalori banding kalori lah, itu yang ideal. Itu 2,24 sekian kilogram gandum itu sama dengan 2,42 sekian kilogram beras gitu ya. Sedangkan harga beras, saya kutip dari CNBC kira-kira 3 hari yang lalu, harga beras medium di Jawa itu 10.900 per kilo. Saya nggak pakai harga beras premium ya, nggak adil bandingannya nanti. Jadi di Amerika saya anggap medium, di Indonesia saya anggap medium lah. Nggak tahu kalau tepung premium beri gandum itu tepung kok. Tepung untuk roti yang harus ngembang dulu. Itu kan kadar proteinnya kalau nggak salah 14%. Kan gandum itu macam-macam, dari yang untuk biskuit, untuk roti itu beda-beda, untuk mie beda gitu ya. Jadi artinya pendapatan seseorang untuk mendapat label carry absolute itu, miskin absolut itu adalah 24.000 sekian per kepala per hari, satu orang ya. Kalau sampai ada
rumah tangga cuma dapat segini, punya istri anak, wah itu kayaknya tetangganya itu malah dapat dosa. Apalagi yang dawir, ada yang dawir terus tetangganya semiskin ini, keterlaluan kalian. Jadi kalau dia jomblo, pendapatan per harinya segini tuh miskin absolut dia. Terus berapa seorang jomblo pendapatannya dalam 1 bulan sehingga sampai dia distempel kiri absolut? Ya kalau pendapatannya sekitar 730.000 lebih per bulan satu orang jomblo itu, jadi jadinya kiri absolut itu udah jangan diminta. Kalau ada besok kan Idul Fitri nih, mohon amalnya kalau ada yang kayak gini bayar zakat tolak aja lah, kasihan, langsung dikasih beras malah. Ini pendapatan miskin absolut ini per bulan. Sedangkan kalau tadi kan senilai jomblo ya, kalau punya istri 1 dengan 2 anak, pendapatan keluarga untuk menjadi miskin absolut berapa? Hampir 3 juta loh. Jadi 2.900.000 lebih dikit ini per bulan. Itu ada sudah miskin banget itu, miskin absolut tuh. Miskin absolut itu berlaku di negara manapun, nilainya sama. Jadi international poverty line yang dikenal miskin absolut ini sama untuk semua negara. Jadi kalau ada bupati sampai pendapatan UMR rakyatnya cuma nggak sampai segini, itu jangan dipilih lagi bupati itu. Bupati itu nggak becus mimpin kabupatennya. Tugas bupati itu memakmurkan rakyatnya kok. Jadi kalau ada yang 1 kakak gini, nilai 1 kakak cuma dapat UMR nggak sampai segitu. Bupati itu jangan maju lagi lah, nyalon kedua lah, tahu diri, jangan muka tembok. Ya, ini buat rakyatnya kalau milih bupati juga kayak gitu. Kalau nilai UMR gitu, soalnya banyak kepala keluarga pendapatan cuma UMR, nggak sampai nilai nggak sampai nilainya miskin absolut standar dunia itu, bupatinya masih kepilih lagi. Oh, yang goblok rakyatnya kalau di situ udah. Ini untuk tahun 2023. Kalau mau dibandingkan nanti ya dengan harga beras, dapat berapa kilo beras. Karena tahun 2029 itu kan harga beras sudah mungkin naik lagi nih. Jadi patokannya kita pakai beras ya. Ini nanti silahkan dihitung sendiri berapa kilo. Bagaimana kalau kita dengan batas kere tapi sesuai dengan NKRI, kerenya tidak absolut gitu ya. Sama Bank Dunia juga menetapkan berapa. Bank Dunia menetapkan bahwa batas kere di negara lower middle income adalah internasional 3,65 kepala per hari. Sedang upper middle income adalah internasional dolar 6,85 kepala per hari. Beda kan ya. Jadi ada ya dilihat-lihat negaranya lah. Yang tadi absolut, kalau ini yang miskin relatif ini. Indonesia adalah negara upper middle income, sehingga Menkeu-nya Bu Sri Mulyani sering banget ngomong gimana caranya lepas dari middle income trap. Ya tinggal dilihat aja zaman Bu Sri Mulyani itu apakah kelas menengah itu naik terus pendapatannya itu tambah melarat itu aja. Silahkan kalian nilai sendiri itulah. Kalau pendapatan kelas menengah itu ternyata tambah melarat, ya menterinya Om Do doang itu. Saya nggak bahas prestasinya Bu Sri Mulyani tentang masalah apakah kelas menengah yang di atas kere absolut tadi itu penghasilannya naik atau tidak. Nah, kita lihatlah. Ya, karena saya nggak ngukur 2014, saya belum dapat data yang 2014. Jadi zaman Presiden SBY ke bawah itu pendapatan atau persentase rakyat Indonesia yang kere itu saya belum dapat. Jadi batas penghasilan kere di Indonesia itu ya sesuai dengan kondisi negara kita yang upper middle income itu adalah 6,85 dolar per kepala per hari. Itu setara berapa gitu ya? Itu setara dengan 7,16 kilogram ekuivalen beras lah. Udah saya konversi ke gandum,
tepung gandum, kemudian berapa setara berasnya segitu per hari. Jadi ini per kepala ya, per kepala. Kalau misalnya anggota keluarga kita 4, ya tinggal dikali 4, hampir 3, harusnya kalau penghasilan hariannya 30 kilo per hari, setara 30 kilogram per hari beras, ya kita masih kere. Berapa rupiahnya kalau kita berkeluarga? Kalau yang bujang hitung sendiri ya. Kita pakai yang kasihan yang keluarga nih. Yang punya anak, yang harus bayar sekolah, cicilan BRI segala macam nih. Sehingga kalau Anda punya istri dan anak 2, maka Anda terbilang kere kalau pendapatan bulanan Anda, andaikan 1 bulan itu 30 hari, adalah 9.346.385 rupiah per kepala keluarga per hari. Satu kakak dengan 2 anak. Itu nilai kere. Berapa kalau 10 juta? 10 juta itu rawan kere. Kenapa? Kalau harga barang naik dia jadi kere. 10 sampai 12 juta itu masih rawan kere itu. Makanya saya bilang sih batas penghasilan aman ya. Ya nanti disesuaikan lah tiap provinsi, tiap anu. Tapi kalau urusan itu mending diserahkan ke universitas. Kalau diserahkan standarnya ke Badan Pusat Statistik, takut diintervensi nanti. Buat kecil aja gitu. Jadi mending serahkan ke akademisi lah. Nilai kere relatif tiap region itu, tiap regional itu. Jadi kalau penghasilan Anda segini 9.300.000 lebih kakak per hari itu, kalau menurut Bank Dunia Anda kere. Dan saya harap pemerintah Indonesia nggak ngubah-ngubah standar ini sesuai mau. Nanti kita repot mengukur prestasi pemerintah itu ya. Dengan angka segede gitu bisa dipastikan semua PNS golongan 3, terus aparat TNI dan polisi yang perwira muda ke bawah, kecuali yang di Departemen Keuangan ya. Departemen Keuangan terutama Dijen Pajak itu makhluk beda planet lah udah. Mungkin kalian kalau pengen tahu Dr. di BRIN yang sekolahnya harus doktor, itu tunjangannya untuk jabatan fungsional yang sama, misalnya peneliti muda, itu cuma 1/4-nya di Dijen Pajak. Jadi jangan anggap PNS tuh gajinya gede-gede, yang gede cuma di Dijen Pajak ya. Nah yang lainnya itu aparat kere hore. Kalau bikin laporan harus punya laptop, nggak disediain negara sama laptopnya, beli sendiri itu. Padahal gajinya udah gaji kere itu. Itu baru pakai modal konversi tepung gandum ke beras saja loh ya. Itu nggak anggap rata. Misalnya yang saya yang PNS di Gunung Kidul, teman-teman PNS Gunung Kidul nggak akan tertekan terlalu tinggi masalah rumah karena tanah di sini masih murah. Tapi bagaimana dengan Jakarta itu beda-beda. Belum lagi anak sekolah. Kalau saya ngeluhnya di anak sekolah ya. Ini ada salah ketik, maksudnya UKT itu. UKT itu tiap tahun naik. Kasihan Bapak Ibu itu di Indonesia itu kalau nyekolahkan anak. Dulu saya kuliah di Korea itu kalau dilihat SPP anak-anak itu dibanding gaji bapaknya kecil. Mungkin karena di Korea tiap kakak anaknya cuma 1. Kalau dibikin susah kuliahnya makin males beranak. Makanya kuliah di sana kalau menurut pendapatan rakyatnya murah-murah gitu ya. Jadi ini cuma berdasarkan modal konversi tepung gandum ke beras saja, pendapatan 9 juta sekian itu untuk satu keluarga dengan 2 anak ya. Jadi kalau tahun 2024 ini penghasilan keluarga kita setara 857,5 kilogram beras ya. Ini berarti kere nih. Angka segini ini berarti masih kere kita. Jadi pendapatan kita itu setara 857,5 kilogram beras medium ya, bukan beras premium gitu. Dan 2029 masih sama. Ya kalian jangan milih presiden yang sama lagi. Artinya ya kalian nggak ada perubahan hidupnya, apalagi kalau berkurang. Kita harus cukup strict memilih presiden tuh, ukur prestasinya, pakai metrik, pakai matematika dan statistik, jangan pakai impresi.
Jadi kalau kita kompromi dengan prestasi presiden setiap pilpres, ya jangan harap Indonesia Emas 2045 tercapai. Itu kalau 2045 itu kalau saya mungkin udah pensiun ya. Tapi kan anak-anak kita itu perlu berkembang. Makanya presiden mendatang tuh ya diharapkan memberi jalan emas untuk anak-anak kita menjadi berprestasi di masa depan gitu ya. Jadi ingat, batas kere hari ini adalah 9.346.385 kepala keluarga per hari dengan keluarga 2 anak, 1 istri 2 anak. Kalau yang nekat 2 istri ya hitungannya beda, itu Anda nggak boleh kere itu punya 2 istri. Nah ini persentase WNI yang kere menurut World Bank di Indonesia adalah 58,81%. Ya ini prestasi. Yang kiri absolut itu masih udah kecil, 1,88% lah. Jadi cukup sukses menekan yang kiri absolut, tapi kiri relatifnya itu malah sepertinya naik ini. Sepertinya naik dibanding 2014. Cuma saya nggak dapat datanya. Mungkin partai-partai yang kemarin jadi ketuanya jadi menteri itu bisa punya datanya, soalnya zaman dia memerintah. Nah, untuk mengecek level kere bangsa ini kita ada linknya kok. Ingat, batas atas kere di Indonesia adalah internasional dolar 6,85 per kepala per hari. Dolarnya itu dolar 2017. Jadi 6,85 dolar di tahun 2017 itu dapat misalnya gandum berapa juga di tahun 2017. Kalau membandingkan dengan inflasinya ya cari aja pakai inflation calculator gitu ya. Inflation calculator banyak kok dia. Ini loh screenshotnya. Jadi kalau bukan saya yang ngarang itu, World Bank sendiri itu nulis bahwa yang miskin di Indonesia dengan nilai 6,85 karena Indonesia upper middle income itu adalah 58,81% ya. Dan kali ini saya pesan ke Presiden elect ya, Jenderal Prabowo. Ya ini realita yang harus kita terima. Semoga Bapak bisa mengatasi masalah yang cukup besar loh Pak. 58,81% ini rakyat Indonesia yang kere itu. Kalaupun kita bisa mengurangi 5% per tahun tuh masih tahun di akhir masa jabatan Bapak nanti masih sekitar berapa? 28,81% juga. Jadi semangat Pak. Banyak pekerjaan berat di depan. Indonesia itu rumahnya benar-benar rumahnya secara literal tuh harimau Asia gitu ya. Walaupun harimaunya harimau terkecil tapi kan juga paling lincah dan juga paling ganas itu harimau Sumatera itu. Nah, bagaimana kita bangsa Indonesia ini juga benar-benar harimau Asia karena secara genetik bangsa Indonesia itu sama dengan bangsa Jepang, bangsa Cina, bangsa Korea, sama-sama kalau yang laki-laki haplogramnya OM175. Tapi kenapa kita yang terpuruk? Apa karena kita bisa dikadalin Balawi jadi kayak jadi kere gini? Masa Balawi jualan karomah, kita rakyat Indonesia ternyata 58,81% itu masih kere ternyata. Ya, teman-teman kalau nggak percaya cek sendirilah di websitenya Bank Dunia. Dan nanti kalau pemerintah berusaha mengubah standar kere ini menurut maunya sendiri, kita cegah. Peneliti itu kalau bekerja itu direview pihak eksternal, sama pemerintah juga harus sama. Orang lain yang harus nge-review. Kalau Bank Dunia sudah 6,85 dolar nilai tahun 2017 ya sepakati itu aja, itu setara berapa kilogram beras atau setara berapa kilogram daging. Kalau saya lebih suka daging itu kan protein, jangan beras lah, disetarakan berapa kilogram daging gitu. Itu aja untuk Bapak Jenderal Prabowo.
Selamat bekerja, pimpin kami ke arah yang lebih baik, Pak. Terus beri harapan anak-anak kami. Anak saya udah kuliah, yang kecil masih SMP. Saya berharap mereka bisa tumbuh dengan optimis. Apapun bakatnya anak Indonesia itu, pemerintah mencarikan jalannya, menyediakan jalannya gitu ya. Itu aja Pak Jenderal Prabowo, selamat bekerja, selamat memimpin bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.